warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Feni Wana Adesi, NIM 2323240154. Saya dari kelas 1G, Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Fakultas Tarbiyah dan Tadris, Universitas Negeri Fatmawati Soekarno, Bengkulu. Di video ini saya akan menjelaskan tentang dasar-dasar filosofis pendidikan. Sebelumnya, video ini saya buat untuk memenuhi tugas akhir semester mata kuliah dasar-dasar pendidikan. Dosen pengampu yang terhormat Ibu Dr. Basinun, MPD. Dasar-dasar pendidikan. Dasar-dasar filosofis pendidikan. Baiklah, di sini kita akan membahas 1. Pengertian filosofis pendidikan. 2. Aliran filosofis pendidikan. 3. Landasan filosofis pendidikan Indonesia. 4. Implikasi filsafat pendidikan di Indonesia. Landasan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki istilah landasan yang diartikan sebagai alas, dasar, atau tumpuan. Landasan dapat diartikan sebagai suatu alas atau dasar pijakan dari sesuatu hal, suatu titik tumpu atau titik tolak dari sesuatu hal, atau suatu fondasi tempat berdirinya sesuatu hal. Berdasarkan sifat wujudnya, terdapat dua jenis landasan, yaitu landasan yang bersifat material dan landasan yang bersifat konseptual. Landasan pendidikan tergolong ke dalam jenis landasan yang bersifat konseptual. Filosofis berasal dari bahasa Yunani yang terdiri atas suku kata philen atau philos adalah cinta, kemudian kata sophos atau sophia adalah kebijaksanaan, hikmah, ilmu, kebenaran. Landasan filosofis pendidikan adalah asumsi filosofis yang dijadikan titik tolak dalam rangka studi dan praktik pendidikan. Secara maknawi, filsafat dimaknai sebagai suatu pengetahuan yang mencoba untuk memahami hakikat segala sesuatu untuk mencapai kebenaran atau kebijaksanaan. Macam-macam aliran filosofis pendidikan. 1. Filsafat pendidikan idealisme. Orientin menyatakan bahwa idealisme merupakan suatu aliran ilmu filsafat yang mengagungkan jiwa. Idealisme merupakan aliran filsafat yang berpendapat bahwa objek pengetahuan yang sebenarnya adalah ide. Ide-ide itu ada sebelum keberadaan sesuatu yang lain, dan ide-ide merupakan dasar dari keadaan sesuatu. 2. Filsafat pendidikan realisme. Realisme adalah aliran filsafat yang memandang bahwa dunia materi di luar kesadaran ada sebagai suatu yang nyata dan penting untuk dikenal dengan mempergunakan kemampuan intelektual yang dimiliki manusia. 3. Filsafat pendidikan pragmatisme. Pragmatisme merupakan suatu sikap hidup, suatu metode, dan suatu filsafat yang digunakan dalam mempertimbangkan nilai sesuatu ide dan kebenaran sesuatu keyakinan secara praktis. 4. Filsafat pendidikan eksistensialisme. Pendidikan menurut pandangan eksistensialisme diarahkan untuk mendorong setiap individu agar mampu mengembangkan semua potensinya untuk pemenuhan diri. Pendidikan eksistensialis berusaha memberikan bekal pengalaman yang luas dan komprehensif dalam semua bentuk kehidupan. 5. Filsafat pendidikan progresivisme. Teori pendidikan progresivisme lebih banyak terpusat pada eksperimentasi yang berdasarkan investigasi ilmiah sains modern. Hal ini sangat identik dengan pemikiran filsafat Dewey yang memandang betapa pengalaman selalu menjadi hal pokok dan utama. 6. Filsafat pendidikan esensialisme. Pada aliran esensialisme berpijak pada pendidikan yang penuh fleksibilitas, terbuka pada perubahan, toleran, dan tidak ada terkait dengan doktrin tertentu. Esensialisme memandang bahwa pendidikan harus berpijak pada nilai-nilai yang memiliki
kejelasan dan tahan lama yang memberikan kestabilan dan nilai-nilai terpilih yang mempunyai tata yang jelas. 7. Filsafat pendidikan perennialisme. Menurut pandangan perennialisme, tujuan pendidikan adalah membantu peserta didik menyiapkan dan menginternalisasikan nilai-nilai kebenaran yang abadi agar mencapai kebijakan dan kebaikan dalam hidup. 8. Filsafat pendidikan rekonstruksionisme. Menurut pandangan rekonstruksionalisme, pendidikan perlu merombak tata susunan lama dana menyusun tata kehidupan yang baru. Untuk mencapai tujuan utama tersebut memerlukan kerjasama antar umat manusia. Landasan filosofis pendidikan di Indonesia. Yang pertama, Pancasila merupakan dasar filosofis negara. Kedua, Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ketiga, Ketetapan MPR RI Nomor 2 MPR 1978 tentang Pedoman Penghayatan Pengalaman Pancasila menegaskan bahwa Pancasila adalah jiwa seluruh rakyat Indonesia. Pandangan hidup bangsa Indonesia dan dasar negara Republik Indonesia. Sehubungan dengan hal ini, bangsa Indonesia memiliki landasan filosofis pendidikan tersendiri dalam sistem pendidikan nasionalnya, yaitu Pancasila. Implikasi filsafat pendidikan di Indonesia. 1. Sila ketuhanan yang Maha Esa. Sekolah sebagai lembaga formal berkewajiban membantu peserta didiknya hidup sesuai agama yang diyakininya. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ini berarti menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, gemar melakukan kegiatan-kegiatan kemanusiaan, dan berani membela kebenaran dan keadilan. 3. Persatuan Indonesia. Sekolah merupakan lembaga yang utama memupuk rasa kebangsaan. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Selama pelaksanaan kegiatan belajar mengajar, guru hendaknya memberi kesempatan kepada siswa-siswi untuk mengemukakan pendapat. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Di sekolah perlu dipupuk dan dikembangkan sikap suka menolong, suka bekerja keras, dan suka bekerja sama, serta menghargai karya orang lain yang memberi manfaat untuk kesejahteraan bersama. Baiklah, sekian penyampaian dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.